Kami akan terus memuliakan Engkau Tuhan. Kami terus menyembah Engkau. Karena di atas mezbah-Mu kami mau serahkan kehidupan kami. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu, sekalipun banyaklah tantangan. Kau membela kami Tuhan. Kau membela ada di pihakku. Kami akan sanggup hadapi semua. Ku kan sanggup menanggung segala sesuatu di atas mezbah-Mu Tuhan. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti milikku kemenangan, sebab Kau mengasihiku. Kami akan terus nyatakan kepadamu Tuhan, siapa dapat memisahkan kami dari kasih? Siapa dapat memisahkan dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah tantangan, Kau membela kami Bapa. Kau membela ada di pihakku. Bukan segala sesuatu di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti milikku kemenangan, sebab Kau membaiku yang mengasihi. Di atas mezbah-Mu Tuhan, kami persembahkan hati kami. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti milikku kemenangan, sebab Kau mengasihiku. Kami rindu nyatakan di atas mezbah-Mu Tuhan. Di atas mezbah-Mu Tuhan,
ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Oh, namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku. Di atas mezbahmu Tuhan, di atas mezbahmu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku bagai domba yang menjadi korban. Oh, namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku sebab di mezbahmu Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami, serahkan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami rindu tangan kananmu Tuhan, membela kami, menjaga kami, memelihara kami Tuhan. Tangan kananmu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu, semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Tangan kananmu Tuhan, tangan kananmu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan
keselamatan kami. Yesus. Dia pelihara, Dia pelihara, ku dikuaskan oleh Dia. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelai, mari suruhkan, Dia membela, Dia membela, ku hadapi segala. Dia pelihara, Dia pelihara. Indah kasih Yesus, sungguh indah kasih-Nya, kasih Yesus mempelai surga, Dia membela, ku hadapi segala. Dia membela, ku hadapi segala. Dia pelihara, dikuaskan oleh-Nya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelai, ku yang penuh. Dia membela, Dia membela, ku hadapi. Ya Tuhan, Kau pelihara kami Tuhan, ku dikuaskan, oh Yesus, Yesus kekasih hatiku, Dia mempelai, ku yang penuh. Dia membela, Dia membela, ku hadapi segalanya. Dia pelihara, ku
dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Dia mempelaiku yang penuh cinta. Dia mempelaiku yang penuh cinta. Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Amin. Biarlah firman dinyatakan bagi kami Bapa. Berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Engkaulah yang mengasihi kami, Engkaulah yang setia mendampingi kami Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini ada kesempatan sekali lagi untuk kami diberikan kesempatan untuk menerima firman Tuhan. Kami menerima pengurapan yang baru sehingga ada kemampuan, kesanggupan untuk melewati satu hari lagi bersama Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Pasukan Kristus yang diberkati, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai yang ke-25. 1 Petrus pasal 2 ayat 18, demikian firman Tuhan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Puji Tuhan, pasukan Kristus yang diberkati. Petrus menuliskan bahwa begitu pentingnya kita meneladani penderitaan Kristus. Kalau ikut Kristen, kalau ikut Kristus, tidak sadari, tidak meresapi, tidak menghayati bagaimana pengorbanan Kristus di salib, maka kita menjadi Kristen yang mudah kecewa, pahit hati dan tinggalkan Yesus. Pasti berbantah-bantah, pasti bersungut-sungut, pasti protes. Tapi saya percaya firman Tuhan melalui tulisan Rasul Petrus ini mengingatkan kita untuk kita meneladani korban Kristus. Ayat 18 mencatat, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Jadi Petrus ingin menyampaikan kalau hati kita, mental kita siap meniru teladan Kristus, maka siapapun yang pimpin kita, apapun keadaan di luar, entah bengiskah, entah tidak baikkah, atau hal-hal yang negatif sekalipun, maka kita punya respon yang benar, merespon seperti Tuhan Yesus. Pemimpin kita mungkin tidak ramah, kita tetap ramah. Pemimpin kita tidak baik, kita tetap baik. Pemimpin kita atau orang lain menjawab dengan kasar, kita tetap menjawab dengan baik. Kenapa?
alasanku karena aku menerima Kristus yang sudah mengubahkan hidupku. Karena Kristus sudah menjadi teladan buatku, maka aku wajib meniru Kristus saja. Karena Yesus ada dalamku. Ayat 19 mencatat, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Karena ikut Kristus mungkin kita tidak disenangi. Karena kita orang Kristen mungkin di perusahaan atau di kantor, mungkin kita diejek, dibully, direndahkan. Itu adalah kasih karunia. Kita ada konsekuensi ikut Tuhan Yesus. Mungkin tidak disenangi, mungkin disalah mengerti, mungkin diperlakukan tidak adil karena Anda mengambil tanggung jawab dalam pelayanan gereja. Mungkin ada teman-teman yang lain tidak suka, mungkin orang akan merendahkan kita, entah sebagai suami, entah sebagai istri, sebagai anak-anak. Ketika kita ambil tanggung jawab dalam pelayanan, ikut Kristus lebih sungguh-sungguh lagi, ada tantangan sehingga kita tidak lemah. Banyak orang berkata, kenapa ya sejak saya ikut Kristus, sejak saya ikut melayani Tuhan, sejak saya sungguh-sungguh kok masalah tambah banyak. Sejak saya sebagai suami ikut melayani Tuhan, istri saya kok tambah tidak senang. Kenapa saat saya sebagai istri ikut ambil bagian dalam pelayanan, suami saya selalu protes. Kenapa ya anak saya kok tambah tidak baik? Kenapa ya orang tua kami tambah berantakan? Ya. Tuhan ingin melihat kedalaman kemurnian hati kita. Kita tidak pernah kecewa ikut Tuhan. Ya, wajarlah karena kita sedang berpindah daripada gelap kepada terangnya yang ajaib. Ada proses. Belajar sabar seperti Kristus. Ayat 20, sebab adalah kasih dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat baik, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Kita tetap menderita, kita tetap lakukan kebenaran dan kita menderita, itu adalah kasih karunia. Jangan mundur, jangan putus asa, teruslah maju, ya. Sebab itulah kamu dipanggil, ya. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan meninggalkan jejak bagimu. Ya, kalau kita mengikut Kristus berarti kita meniru Kristus, ya. Dalam kerendahan hatinya, dalam kesabarannya, dalam kasih sayangnya, dalam pergumulannya tidak mundur, tidak kecewa, ya. Ayat 22 memberi keterangan, ia tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu dalam mulutnya. Ya, itu dia. Tidak berbuat dosa, walaupun disakiti tidak bisa balas, bisa, tapi aku sudah mati terhadap dosa, aku tidak bisa balas. Ada orang jahatin kita, bisa kita balas lebih jahat? Bisa, tapi aku sudah mati terhadap dosa dan aku lebih berdiam diri mengampuni, sehingga tidak berbuat dosa. Ya. Zaman sekarang kan lagi ngetren, kalau suami saya selingkuh, saya sebagai istri juga bisa selingkuh. Emangnya cuma dia yang bisa selingkuh? Oh, sebagai orang pengikut Kristus, kita tidak berbuat dosa, walaupun diperlakukan ya tidak baik, tidak adil. Sebagai anak-anak juga begitu. Wajar dong pendeta, saya narkoba, saya free sex karena orang tua kami berantakan. Tidak ada yang wajar. Kalau engkau ikut Kristus, engkau tidak berbuat dosa. Wajar dong kami seperti ini karena jangan salahkan siapapun. Kalau engkau di dalam Kristus, kita yang bertobat, kita tidak berbuat dosa. Wajar dong saya balas caci maki. Dia kan mengata-ngatain kita, menjelekin. Masa kita tidak bisa membenarkan diri, membela diri? Kita belajar seperti Yesus, rendah hati, tidak ada tipu dalam mulutnya. Ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ada yang lebih hebat dari Yesus di sini? Dicaci maki 1-2 kata, kita balas 10 kali caci maki. Berarti lebih hebat dari Yesus. Ya, nggak tahu masuk surga yang mana. Kita belajar tidak balas caci maki dengan caci maki seperti Yesus. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Sekarang aku sudah ditebus oleh darah Kristus. Kematian Yesus sudah cukup bagiku, dan sekarang aku hidup untuk kebenaran. Ketika Yesus mati di kayu salib, ketika tangannya terpaku, ketika lambungnya tertikam, semua dosa, pemberontakan, kejahatan, kenajisanku di situ sudah ditanggung Tuhan. Ketika mahkota duri itu menusuk ke dalam kepala Yesus,
Disitulah pikiranku diselamatkan, dipulihkan, sehingga aku hidup untuk kebenaran, hidup untuk firman Tuhan. Aku sudah dipulihkan, aku sudah dibenarkan, ya. Sehingga ada hak kita berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh luka Kristus aku sudah tidak sakit hati lagi. Aku sudah sembuh. Aku tidak benci, aku tidak kecewa, aku tidak dendam. Aku sudah merdeka. Oleh bilur Yesus sakitku sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Aku sudah sehat, aku sudah sembuh. Ketika aku hidup untuk kebenaran, aku berhak mengklaim janji Tuhan. Ayat 25 memberi keterangan kepada kita, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Sesat seperti domba. Domba itu tidak tahu jalan mana yang benar. Domba itu sangat ketergantungan dengan gembala. Karena itu kalau ada gembala-gembala lokal di bumi ini, ada gereja-gereja lokal di muka bumi ini, mari masuklah dalam penggembalaan. Ikutilah pengajaran di situ, turutlah, taatlah di situ, ikutlah dalam penggembalaan, maka Tuhan akan memelihara jiwa kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Happy-nya ending, maka kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang masa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami sudah dipulihkan, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarkan pengurapan-Mu memberkati kami, firman-Mu mengajari kami, mengubahkan kami, belajar kami menghayati korban Kristus, belajar kami mentaati firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau mengampuni, kami mau melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kami, dan kami pun mengalami kesembuhan. Doa kami Indonesia diberkati, pemerintahan Indonesia diberkati, presiden, wakil presiden, para menteri, kabinet diberkati, gubernur-gubernur sampai RT RW di sekitar kami diberkati. Curahkan roh takut akan Tuhan kepada mereka. Setiap keputusan kebijaksanaan datangnya daripada Tuhan. Biarlah kedaulatan Tuhan untuk Indonesia, untuk pemerintahan kami. Berkati masyarakat Indonesia untuk tenang, damai, sejahtera dalam anugerah Tuhan. Memberkati gereja Tuhan di kota, di desa. Hamba-hamba Tuhan berkati pelayanan disertai tanda ajaib dan mujizat Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan bukan sebagai komentator saja, tapi sebagai pemain, sebagai pelayan-pelayan firman. Mereka melakukan, menjadi pasukan, melakukan firman Tuhan dengan tepat dan benar, bersinergi, memperluas kerajaan sorga, menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa kami Tuhan Yesus, pembangunan gereja Kristus Mandop di Palangkaraya di Kilometer 14 diberkati Tuhan. Berkat tercurah dari utara, barat, timur, selatan. Yang sudah menabur Tuhan berkati dan berlimpah-limpah. Memberkati Tuhan Yesus gereja-gereja Tuhan. Sarana prasarana Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan. Kami percaya kebangunan rohani terus terjadi. Anak-anak remaja, pemuda, dewasa, lansia dalam anugerah Tuhan. Memberkati suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, lansia bertobat dalam nama Yesus. Segala kutuk, sakit, penyakit, kutuk, najis, jahat, perceraian kami tolak, patah, hancurkan demi nama Yesus yang berkuasa. Darah Yesus hancurkan, lepaskan, bebaskan kami. Kami dimerdekakan, diberkati. Pemimpin rohani kami, Opa Tangka diberkati, Pendeta Frankie berkati, Pendeta Yusak Supra diberkati. Setiap kami juga berdoa untuk hamba Tuhan diberkati, diurapi, mereka diberikan sejahtera, panjang umur, lanjut usia, untuk terus menyampaikan kebenaran firman buat kami dan mendoakan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Yang sakit oleh bilur Yesus sudah sembuh. Kami sehat segar. Usaha pekerjaan kami diberkati, dibuat berhasil dan beruntung. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk tolong kami. Urusan tanggung jawab kami diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kami pribadi yang berubah, semakin hari diubah oleh firman, dan siap menjadi kesaksian, jadi berkat untuk banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Segala bentuk kecelakaan, maut, musibah, mara bahaya, kenajisan, kejahatan, kuasa gelap, niat buruk orang jahat, kami tolak. Kerugian kami tolak, kesialan kami tolak demi nama Yesus yang berkuasa. Tuhan lindungi kami, tembok berapi, tudung perlindungan, kuasa darah Kristus, malaikat Tuhan memagari menaungi kami. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari hari ini sampai Maranatha datang kembali. Berkat keselamatan, kesehatan, keberhasilan menjadi bagian kita. Kita beraktivitas dengan semangat, dengan sukacita. Tuhan menolong kita. Tuhan tidak membiarkan, tidak meninggalkan kita. Sehingga dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Dalam nama Yesus kami telah bersyukur berdoa. Kami akan aktivitas hari ini dalam berkat dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.
atas kesedihan